sistematis, berarti kan ada planningnya, ada strateginya. Berarti harus ada bukti juga, ada dokumennya, ada faktanya dan seterusnya. Masih bagaimana pengaruhnya? Apakah banyak di tempat Indonesia mempengaruhi tadi Pak Natabaya juga sudah mengupas ini. Kalau selama ini Anda Nah, melihatnya? untuk melihat tiga hal itu lalu, apakah ini bisa dibuktikan dibantu dengan saksi. Jadi sebanyak apapun saksi-saksi yang dihadirkan, mau 52, mau 100, 200, saksi-saksi itu adalah untuk mengkonfirmasi itu. Misalnya kalau ada SK, ada strukturnya, ditanya saksi dihadirkan, iya saya memang diperintahkan oleh KPU Pusat untuk melakukan ini. Itu tidak kita saksikan? Harusnya itu. Itu yang belum ada. Kalau menurut saya sebagai mengikuti proses persidangan dari televisi, beda dengan beliau berdua yang langsung di ruang MK, tapi sepotong-potongan yang kita tangkap itu harusnya mengarah ke sana. Tapi kalau pertanyaan tasa ada persoalan politik, nah ini menarik. Ini hal yang berbeda. Kan akrobatik hukumnya mungkin akan selesai 3 hari lagi, tapi akrobatik politiknya Anda mengatakan mungkin masih akan bisa. Kalau politiknya sangat panjang. Ini baru permulaan. Kalau bahasanya Anas, ini baru halaman pertama. Jadi prosesnya akan panjang sekali. Akrobatik politiknya, tadi saya ngomong bicara opini. Kalau tujuannya adalah penggalangan opini, ini menjadi penting. Sama yang disampaikan oleh Mas Taufik, sama dari pihak Prabowo juga, itu sama. Bang Egy juga punya kepentingan untuk membangun opini. Yang satu memperkuat legitimasi politik, yang satunya adalah menggalang opini bahwa ini ada kecurangan, mendelegitimasi tanda petik hasil ini. Dan itu satu hal. Yang kedua, bisa jadi ini adalah, saya ditanya politik, saya harus jawab dalam perspektif politik. Yang kedua, ini bisa juga kita baca bagian dari awal, karena kalau dari perspektif positif kita membacanya ya mengawal pemerintahan. Tapi kalau ada agenda juga ingin tanda petik mengganggu pemerintahan, ya ini menjadi titik awal. Ada isu tentang kemungkinan akan ada pansus pilpres dan seterusnya. Dia akan bergulir politiknya. Tapi kalau bicara hukum mestinya tanggal 21 udah selesai ya. Tetapi hasil ini tidak akan mengganggu legitimasi siapapun nanti ditentukan oleh MK mestinya. Satu lagi, kenapa ini penting? Menurut saya bagi koalisi Merah Putih ini menjadi penting. Karena ini sebagai alat perekat kohesivitas di dalam, sehingga ada instrumen untuk tetap mereka solid di dalam untuk menjaga ini dikawal tidak hanya sama MK, tapi dalam pertarungan politik selanjutnya, penentuan ketua MPR, pimpinan DPR, komisi, sehingga pemerintahan. Jadi ini menjadi instrumen penting dalam perspektif akrobatik politik. Kalau hukum tadi pakarnya ada yang lain. Sebentar. Saya ke Mas Taufik. Mas Taufik tadi sudah digambarkan bahwa kira-kira akrobatik politiknya masih akan jauh, dan bahkan kalau yang terparah kita bayangkan adalah selama 5 tahun misalnya Jokowi nanti dikukuhkan sebagai presiden, dia akan selalu diganggu-ganggu dengan berbagai macam apapun yang menjadi peluru dari tim kubu yang berlawanan. Nah, kira-kira bayangan terburuk atau strategi apa yang kira-kira yang sudah disiapkan oleh tim dari Jokowi JK untuk menghadapi serangan-serangan ini? Ya, sebenarnya kita juga sudah membaca bahwa langkah-langkah yang sedang dilakukan ini arahnya arah politik memang, ya. Padahal kalau kita bicara soal sengketa di MK, maka kita harusnya bicara soal hukum. Makanya kalau tadi di dalam diskusi ini ditanyakan misalnya ada kecurangan, ada mobilisasi, ada DPT oplosan, saya akan selalu bertanya caranya seperti apa, buktinya yang mana, mana saksi dan bukti yang dihadirkan untuk mendukung statement itu, untuk mendukung jargon itu. Nah, kebanyakan yang dilakukan adalah jargon-jargon saja, curang. Tapi curangnya seperti apa itu selalu menjadi pertanyaan buat kita. Nah, kalau kita melihat memang langkah-langkah ini adalah bagian untuk mengumpulkan amunisi, ya, amunisi politik, ya, di MK gitu misalnya. Ketika ada statement-statement bahwa ini curang, ada DPT oplosan dan sebagainya yang nanti pun misalnya tidak terbukti, itu akan dipergunakan sebagai bahan, ya, untuk kemudian bisa dipermasalahkan dalam ruang yang lain, misalnya dalam ruang-ruang politik di DPR atau di tempat-tempat lain. Ketika mengajukan ke DKPP misalnya, mungkin ada 1-2 kesalahan-kesalahan, kelalaian penyelenggara pemilu yang sebenarnya dia tidak terkait langsung dengan hasil penghitungan suara, tapi juga bisa dipergunakan sebagai amunisi untuk terus mempermasalahkan. Oleh karena itulah maka menurut saya ketika kita menjalani proses pilpres ini yang sebagai proses politik yang sudah sangat panjang, harusnya berakhirnya di hukum. Harusnya berakhirnya jadi apapun nanti keputusan MK itulah akhir dari semuanya. Jangan kemudian ditarik lagi ke politik, karena kalau ditarik ke politik tidak akan pernah ada ujungnya. Oke, Bang Egy. Ada ujungnya. Jadi begini, saya tidak sependapat istilah akrobatik. Kalau untuk hukum, kalau politik oke lah. Hukum itu penegakan, kita ini penegakan, kita ini penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat.
itu penegak hukum. Jadi bagaimana mau akrobatik? Oke. Nah, oleh karena itu di dalam konteks penegakan hukum ini kita menemukan apa sih curangnya? Misalnya ditanya, salah satunya banyak rekomendasi dari Bawaslu sendiri tidak dijalankan. Maka kita juga ke DKPP mempersoalkan etika yang tidak dijalankan. Nah, nanti putusannya DKPP seperti apa kita juga belum tahu kan dalam proses juga. Tapi yang jelas kita bisa tunjukkan ini kecurangan-kecurangannya. Inilah penegakan hukum. Oke, Gitu. 3 hari lagi kalau... Maka logikanya sebentar. Logikanya kalau penegakan hukum ini yang basisnya, moralnya adalah jujur, benar, baru adil. Kita kadang-kadang langsung mau menuju adil. Ini hakim lebih tahu. Tidak mungkin kita dapat keadilan kalau awalnya tidak dengan proses yang Oke, benar. Pak Egy, pertanyaan saya Proses adalah yang benar itu apa? Iya. Basisnya kejujuran. Oke. Kalau awalnya itu di prosesnya lewat yang tidak benar, hasilnya juga tidak benar. Oke, Bang Egy, saya bertanya sekarang, kalau 3 hari lagi kemudian diputuskan ditolak sepenuhnya, akankah berhenti di situ ataukah masih akan ada cara lain yang ditempuh oleh tim Prabowo Hatta? Ya, kalau konteksnya ditanya saya ikuti apa yang diperintahkan Prabowo dong. Karena, Apa tuh perintah Prabowo? Perintahnya kita harus taat pada hukum. Tadi kita menunggu kebenaran sejati katanya. Kan dengar tadi dari MK. Nah, kalau nanti kebenaran sejatinya yang nggak terjadi, ya itu konstituen yang 62 juta lebih kalau hitungan KPU ya, 62.500.000. Jadi akan selesai di orang. 3 hari lagi? Ya, belum tentu juga. Karena banyak macam-macam dari konstituen yang punya daya semangat yang luar biasa. Oke, baik, kita akan bahas itu nanti di segmen selanjutnya. Saudara, kami akan break dulu, Satu Meja akan kembali saat lagi. Welcome to AFE. Ready. Tribun mempersembahkan Goes Asik bersama Kartu As. Dapatkan perdana Kartu As dengan bonus NSP dan paket data. Bawa handphone kamu dengan nomor Kartu As dan bonus NSP sudah aktif untuk berkesempatan memenangkan door prize. Untuk pendaftaran hubungi kantor harian Warta Kota. Acara ini dipersembahkan oleh Kartu As. Talk show di jam 11 malam kamu. Aku bilang sama istriku aku lagi ketemu Kiki Amalia. Cuman dia nggak tahu aku duduk bareng aja. Panji Pragiwaksono akan buat kamu terkejut, juga tertawa. Gue ngeliat Mbak ini nyanyi pakai mic kita ngilu ya. Ada apa nih di sini? Apaan? Oh ini. Apaan? 11-12 di Kompas TV. Soccer Zone. Klub Tiki Taka terbaik dunia. Bertabur pemain ternama dengan skill individu berkelas. Lionel Messi, Andreas Iniesta, Neymar, Javi Hernandez. Setiap Senin dan Kamis pukul 24 di Kompas TV. Sensational, phenomenal. What a goal! Yeah, we love Bundesliga. I'm his son. Don't miss Bundesliga. 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 Keep watching Bundesliga. 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 Bundesliga live On Kompas TV. Kompas TV Indonesia Inspiration. Share the passion. Bundesliga 2014-2015. Di Kompas TV.
Ya saudara, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Satu Meja. Di bagian ini saya akan mempersilahkan salah satu penonton yang ada di dalam studio untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Namanya mungkin dulu, nama dan Nama dari... saya Alvin dari mahasiswa UIN Sarjana Jakarta. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Egy dan Bapak Taufik ya, dari kubu Prabowo dan kubu Joko Widodo. Satunya adalah bagaimana dalam keputusan MK nanti yang terjadi 3 hari kemudian, pendapat para Bapak bagaimana pada pihak-pihak terkait agar keputusan yang MK nanti putuskan itu bisa diterima oleh semua pihak. Ya, terima kasih, itu saja. Oke, mungkin langsung bisa dijawab Mas Taufik. Ya pertama gini, ketika kita punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal kepada publik, maka kita harus sampaikan himbauan-himbauan yang dewasa gitu ya, yang kita juga mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah oleh karena itulah maka di setiap kesempatan kami selalu katakan ya kita terima apapun nanti putusannya MK, dan ini adalah akhir dari proses pilpres ya, sehingga kita tidak memainkan pula emosi publik. Ini juga bahaya kalau kita kemudian terus dorong publik untuk terbakar terus emosi dan sebagainya. Kita tidak menginginkan itu. Kita juga selalu menghimbau bahwa siapapun di antara kita yang berbeda pandangan politiknya, maka setelah pemilu ini selesai, kita sudah menjadi satu lagi, Persatuan Indonesia. Maka dari itu kita selalu bilang salam 3 jari itu, Persatuan Indonesia. Supaya sudahlah, yang sudah kita alami kemarin yang cukup panjang, ya, yang berbeda-beda itu sudah selesai lagi. Kita sudah jadi satu, saudara, tetangga, semua sudah sama menjadi warga negara Indonesia sama semuanya. Oke, saya ke Bang Egy. Kalau Bang Egy, tadi Anda mengatakan ikut instruksi Prabowo, kira-kira Anda akan memberi masukan nggak kepada Prabowo untuk mungkin apapun hasilnya akan menerima dan berhenti sampai di situ? Ya harus dilihat ke belakang dulu Mbak Natasha ya. Pertama, kita ingat benar waktu itu Yusuf Kala mengatakan kami hanya bisa dikalahkan dengan kecurangan. Itu stigmanya jelas sekali. Logikanya apa? Itu kan fait accompli. Kalau Prabowo menang waktu kemarin udah pasti curang kita ini. Tapi perjalanan berikutnya itu ternyata kecurangan-kecurangan banyak dilakukan oleh KPU sendiri. Nah apakah ada kerjasama kita tidak tahu. Tapi kalau dia bela-belain KPU terus berarti ya mungkin ada kerjasama gitu loh. Itu kan logika tuduhan yang logis juga. Nah, kenapa kita dituduh kalau kita menang tuh itu berarti kita mencurangi. Nah sekarang, nah itu satu. Yang kedua, saya ikut perintah Prabowo karena ya dalam konteks klien sama kita sebagai advokat ya kita dengar dia. Kalau dia maunya bagaimana kita kan harus ikut. Tapi yang paling pasti beliau itu sangat gentle menurut saya. Karena sejak awal waktu sebelum pilpresnya dia selalu ngomong kan, apapun putusan kami terima. Malah tidak pernah satu kata pun itu keluar dari Jokowi. Pada waktu itu kita mendengarnya apapun putusan KPU dan harusnya berhenti sampai di situ. Oleh karena ya, tapi bagaimana mau terima KPU? Kita bertanding berdua. Anda KPU, saya minta tolong tunda dulu rekapitulasi. Kan waktu masih ada sampai tanggal 8. Karena dikasih waktu 30 hari oleh undang-undang. Kok Anda nggak mau minta permintaan kita nggak dianggap? Itu kan satu penistaan juga tersendiri, bukan sekedar merugikan, penistaan sebagai hak ajasi kita. Oke, saya geser dulu ke... Jadi bentar, oleh karena itu, kalau putusan nanti nyatanya kita melihat tidak dalam kerangka jujur, benar, dan adil yang kita dapat, nanti reaksinya bagaimana, itu suatu hal yang spontanitas yang kita bisa lihat ke depan. Tapi kalau bicara hama, enggak, saya tetap ingin kedamaian negeri ini, enggak bisa. Biar gimana kalau memang Jokowi yang menang, ya presiden kita juga, emang bisa. Tapi juga harus disadari loh, kalau Prabowo yang menang, dia presiden kalian juga. Jangan dianggap itu gitu. Ya, jadi gitu sikapnya. Jangan baik. seolah bukan presiden Indonesia, ini presiden Indonesia. Gitu. Saya harus kasih kesempatan ke Prof. Natabaya untuk menjelaskan. Kemarin itu kita sempat diperdengarkan perdebatan antara DPKTB dan juga kotak suara. Bagaimana DPKTB itu dikatakan hanya berlaku di 2009 dan kotak suara sebenarnya tidak boleh dibuka sebelum MK memerintahkan membuka. Apakah argumentasi yang dikatakan oleh para ahli hukum di MK pada hari Jumat kemarin yang kemudian seolah-olah menegaskan bahwa KPU itu memang bersalah, memang benar seperti itu? Gini, kalau soal apakah ketentuan panitia itu yang hanya kartu penduduk hanya berlaku untuk 2009? Kalau dilihat putusan itu betul, hanya untuk 2009 kan memang menyelesaikan persoalan 2009. Tetapi mengenai hukum putusannya itu bisa berlanjut.
itu yang nama itu hukum hakim. Hakim itu tidak dapat menolak suatu perkara yang dihadap ke depannya dengan alasan undang-undang tidak mengatur, undang-undang tidak lengkap, undang-undang itu kabur. Dia harus memutus. Nah, hukum yang dilakukan 2009 itu bisa dipakai terus. Bisa dipakai. Dan akan itu kalau terus akan menjadi jurisprudensi. Oke, kalau soal kotak suara. Nah, kotak suara. Kotak suara itu memang kewenangan dari KPU untuk membuka. Tapi kapan? Nah, sampai rekap, sebelum rekap itu dia punya kewenangan. Setelah rekap selesai. Setelah rekap menimbul persoalan. Apakah boleh ataukah tidak? Oke. Nah, sekarang argumennya apa? Apa sebab dia membuka? Apakah argumennya adalah untuk mendapatkan bukti-bukti. Itulah saya bilang. Sekarang nah, dia kan itu sekarang dibuka. Apakah ada sesuatu yang apa nama itu menimbulkan perbuatan dia yang menguntungkan pihak tertentu? Ya? Dia kan hanya menuntut. Jadi kadang-kadang orang ini melihat apakah dia membuka itu ada itikat baik atau tidak. Good faith atau tidak.